Saat Jenderal Barbar itu menghunuskan pedangnya, gelang keberuntungan yang Yigum pegang memantulkan cahaya dan membuat Jenderal Barbar itu silau. Pada saat itu Yigum menyerang balik dan memotong rambut jenderal itu. Yigum tidak bisa membunuhnya, karena dia sudah berjanji kepada Sun Caek untuk tidak menghilangkan nyawa siapapun lagi. Melihat ketulusan Yigum, Jenderal Barbar meminta anak buahnya untuk melepaskan para prajurit, dan Yigum pulang dengan naik kudanya. Para anggota klan Heoksa menunggu di ruang rapat. Mereka merasa tindakan Yigyu sudah agak menyimpang, karena seharusnya Yigyu tidak membunuh orang. Tapi apa yang dilakukan Yigyu tidak seperti misi mereka, melainkan akan ada pertumpahan darah seperti kejadian 10 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, mereka diberitahu bahwa ada beberapa pejabat yang berada di depan istana yang memohon agar raja tidak melakukan turun tahta, dan salah satu pejabat itu adalah Sugyeom. Pada saat itu mereka dikepung oleh prajurit dari klan Heoksa yang siap menyerang. Yibum akhirnya sampai di depan istana, dan dia mendengar teriakan Sun Caek. Dia masuk ke tempat di mana Sun Caek hampir saja dihabisi oleh Yigyu. Dan mereka semua kaget melihat Yibum, kemudian Yigyu menyuruh prajurit untuk menangkap Yibum. Tapi mereka ragu untuk melakukannya, dan Yibum menyuruh mereka untuk menjatuhkan pedang jika tidak ingin terluka. Mereka kemudian menjatuhkan pedang dan pergi dari tempat itu. Tapi Yigyu malah menyerangnya dan Yibum berusaha untuk menahan serangan itu, kemudian Yibum berhasil menjatuhkan pedang Yigyu. Di depan istana para prajurit kerajaan datang dan menghentikan penyerangan dari anggota klan Heoksa. Pengawal Yibum memberitahu bahwa mereka datang atas perintah Yibum karena Pangeran Yibum telah kembali. Mendengar itu Sugyeom pun menjadi lega. Dan para prajurit juga menangkap para anggota klan Heoksa yang sedang berkumpul di tempat rahasia. Karena perbuatan Yigyu yang menjebak Yibum di perbatasan, Yibum pun tidak akan merasa bersalah lagi. Kemudian dia menyuruh para prajurit untuk menangkap Yigyu. Yibum berlari ke Sun Caek dan membantunya berdiri. Sun Caek merasa sedang bermimpi melihat Yibum yang kembali dalam keadaan selamat. Dan Yibum merasa itu adalah keajaiban yang mulai dia percaya. Sun Caek berterima kasih karena Yibum masih hidup dan mereka berpelukan. Kemudian mereka ke penjara di mana keluarga Sun Caek dikurung. Keluarga Sun Caek sangat lega melihat Sun Caek dan Yibum yang datang untuk mengeluarkan mereka dari penjara. Dan Yibum menyuruh Sun Caek untuk pulang terlebih dahulu, karena Yibum harus menyelesaikan masalah di istana. Yibum masuk ke kamar raja dan menendang dupa yang ada di sana, kemudian dia menyuruh pelayan untuk memanggil tabib. Kemudian tabib menjelaskan bahwa raja terpapar dupa beracun dalam waktu yang lama, jadi raja butuh waktu yang lama untuk detoks tubuhnya. Walaupun Yibum sudah memberitahu bahwa dia kembali dengan selamat, tapi raja ketakutan melihat Yibum. Raja merasa Yibum datang untuk balas dendam sebagai hantu, karena dulu raja membunuh keluarganya. Yibum meminta raja untuk tenang, kemudian raja justru meminta maaf kepada Yibum karena dia mengambil nyawa ibunya dan dia juga menaruh darah di tangan Yibum. Raja berlutut memohon maaf, sama seperti saat Yibum kecil yang memohon agar pamannya mengampuni nyawanya. Saat Unae ingin kabur, Hwasun memergokinya. Hwasun juga membawa prajurit dari Biro Investigasi Kerajaan untuk menahan Unae. Mereka memasukkannya ke dalam penjara dan Unae hanya dapat berteriak, dan masih merasa Yigyu akan menolongnya. Ibu Suri mendatangi Yibum yang berada di kamar raja. Ibu Suri sudah tidak mau melihat pertumpahan darah lagi. Dan karena negara dalam keadaan krisis, Ibu Suri ingin Yibum untuk maju dan Ibu Suri akan mendukung Yibum. Sun Caek mengunjungi Unae di dalam penjara. Sebenarnya Sun Caek sangat menyukai Unae sebagai tokoh utama yang sangat dia kagumi. Karena Unae, Sun Caek merasa memiliki teman yang ada di sampingnya dan membuatnya bahagia. Karena tidak bisa membaca situasi, Sun Caek mempercayai Unae sebagai temannya, tapi Unae membuatnya hampir mati tenggelam. Sun Caek pun penasaran sejak kapan Unae berubah, tapi Unae merasa dia tidak pernah berubah, dia selalu sama. Sun Caek lah yang membuatnya seperti itu. Kemudian Sun Caek meminta maaf karena masuk ke dalam cerita, tapi itu tidak dibenarkan jika Unae menyakiti orang lain. Jadi Sun Caek meminta Unae untuk berhenti dan mengakui kesalahannya. Tapi Unae tidak mau, karena Unae pikir, hidup Sun Caek itu mudah jadi Sun Caek tidak perlu berjuang seperti Unae. Sun Caek merasa hidupnya tidak mudah, semua orang butuh berjuang masing-masing. Dan seseorang yang menyakiti orang lain karena iri, tidak pantas menjadi tokoh utama. Para anggota klan Heoksa dikumpulkan dan diminta untuk mengakui bahwa mereka adalah kelompok klan Heoksa. Tapi Yigyu tidak mengakui itu,
dia malah menuduh Yibum yang telah menekan raja untuk menahan mereka. Kemudian Yibum mendatangkan pria yang dikirim Yigyu ke perbatasan Tiongkok, yang menyerang Yibum bersama para barbar. Dan lagi-lagi Yigyu tidak mengakui jika dia mengenalnya, walaupun pria itu mengenalnya. Yigyu justru menanyakan tentang posisi Yibum di istana. Kemudian raja datang dan mengatakan bahwa dialah yang memberi perintah Yibum untuk menghukum para pengkhianat. Jika mereka mengakui kejahatannya maka raja akan mengampuni mereka dan juga keluarganya. Kemudian satu persatu dari mereka mengaku salah, dan mereka merasa dirayu oleh Yigyu yang membuat mereka tergoda. Dan raja pun memberi ampun kepada mereka yang dengan tulus memohon ampun. Tapi tidak dengan Yigyu, dia merasa raja bukanlah raja yang bijak, karena telah membunuh keluarganya demi menjadi raja. Mendengar itu raja sangat marah dan menyuruh Yibum untuk memenggal kepala Yigyu, tapi Yibum tidak dapat melakukannya. Dan Yigyu masih saja meremehkan raja dan membuat raja sangat marah. Saat raja akan memenggal kepala Yigyu, Yibum menghalanginya dan mengatakan bahwa raja tidak bisa melakukannya setelah merebut tahta dengan cara seperti itu. Yibum meminta raja agar dapat melepaskan belenggu rasa bersalah yang dia punya seumur hidupnya, agar tidak ada dendam yang akan menghantui raja. Mendengar itu raja pun menjadi sadar, dan dia menyuruh Yibum untuk mengurus mereka. Tapi Yigyu masih saja bersikap arogan. Dia juga mengejek Yibum sebagai anjing buruan yang menuruti raja. Tapi Yibum tidak masalah dengan itu karena itu adalah pilihannya. Dan Yigyu yang memilih menjadi pengkhianat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat Yigyu akan dibawa ke pengasingan, Yibum mengatakan bahwa balas dendam hanya untuk mereka yang tidak bisa kembali. Tapi Yigyu masih bisa ada kesempatan untuk kembali dan mengubah hidup menjadi lebih baik. Sedangkan Sun Caek menemui Yigyu untuk menyampaikan pesan dari Sun Caek asli. Bahwa dia mengerti rasa kecewa Yigyu, tapi jangan menjadi orang seperti yang Yigyu benci. Lupakanlah masa lalu dan temukan hidup baru. Yigyu tahu bahwa Sun Caek yang ada di depannya bukanlah Sun Caek yang dia kenal dulu. Jadi Yigyu memberi pesan kepada Sun Caek, bahwa ini bukan akhir dari Yigyu dan dia akan memastikan untuk kembali. Bocah penulis itu menemui Sun Caek di pasar dan adegan menjadi terhenti. Bocah itu bertanya apa Sun Caek tidak akan menyesal tinggal di dunia novel, bahkan jika sampai dunia itu berakhir? Dan Sun Caek tidak menjawab itu. Sun Caek sangat bahagia ketika Yibum memanggilnya istri dan Yibum akan mengajaknya untuk mengadakan pernikahan mereka pada akhir musim semi. Itu karena mereka harus mengumumkan bahwa mereka sudah resmi menikah. Tapi Sun Caek merasa pernikahan itu harus ditunda. Karena dia tidak mau semuanya berakhir seperti yang dikatakan oleh peramal Sulgi. Hwasun mengajak ayahnya ke kuil untuk merenungkan kesalahan ayahnya. Itu seperti hukuman yang diberikan ayahnya kepada Hwasun sebelumnya, dan Hwasun melakukan hal yang sama kepada ayahnya. Sementara itu rumah ayah Unai disita dan sekarang dia tidak punya apa-apa dan hidup sendiri. Sedangkan ayah Sugiom mencoba memperbaiki hubungannya dengan putranya, dengan mengajak Sugiom untuk memancing ikan. Pada saat itu, Sugiom melihat Unai yang berjalan sendiri dengan tatapan kosong dan seperti tidak mengenali Sugiom. Sun Caek memberitahu Yibum bahwa mereka hidup di dunia novel dan Sun Caek datang dari dunia yang berbeda. Dan jika cerita ini berakhir maka dunia ini akan hilang. Novel romantis seperti ini akan berakhir jika tokoh utamanya menikah. Itulah mengapa Sun Caek ingin menunda pernikahan. Sun Caek tahu bahwa itu sulit untuk dipercaya, tapi dia hanya ingin tetap bersama Yibum dan tidak ingin dunianya berakhir. Sebenarnya Yibum tidak peduli dia Sun Caek asli atau bukan, karena dialah yang mencuri hati Yibum dan merubah hidupnya. Takdir membawanya bersama Sun Caek dengan mendapatkan keajaiban dengan meninggalkan masa lalunya dan bermimpi tentang masa depan yang indah. Jadi sekarang hidupnya hanya untuk Sun Caek, walaupun dunia akan lenyap, tapi ibu memilih bersama Sun Caek. Dan Sun Caek pun tidak akan takut meski semuanya berakhir, asalkan dia bersama dengan Yibum. Para pelayan Yibum membawa hadiah pernikahan untuk ditukarkan dengan calon pengantin. Kakak-kakak Sun Caek mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah, tapi para pelayan itu jual mahal dan tidak mau masuk ke dalam rumah Sun Caek. Walaupun mereka sudah merayu dan ayahnya juga merayu dengan minuman anggur ginseng gunung yang berumur 30 tahun, tapi para pelayan tetap bertahan di depan pintu. Sampai akhirnya Sun Caek pun turun tangan dengan menawarkan racikan minuman koktail dan membuat mereka tergoda dengan minuman koktail itu. Mereka pun menikmati pesta minuman bersama dengan bahagia. Raja mendengar kabar bahwa kapal yang ditumpangi Yigyu menuju tempat pengasingan tenggelam karena badai besar. Ibu merasa itu adalah akhir yang dipilih Yigyu. Sedangkan untuk raja, Ibu menantikan akhir yang raja ciptakan setelah keputusan yang dibuat raja untuk Yigyu.
Kemudian ibu mengembalikan pedang yang telah ibu gunakan untuk menghilangkan nyawa orang-orang atas perintah raja. Dan raja merasa menyesal karena pernah melukai ibu saat ibu masih kecil. Raja meminta maaf sebagai paman ibu. Mendengar itu ibu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memberi hormat kepada pamannya itu. Akhirnya pernikahan antara Yibum dan Sun Caek pun digelar. Yibum yang tampan dan Sun Caek yang cantik melakukan ritual pernikahan dan pernikahan itu berjalan dengan lancar. Para tamu terlihat ikut berbahagia melihat upacara pernikahan itu. Kemudian Sun Caek akan melemparkan buket bunga, dan bagi siapapun yang menangkapnya, maka dia akan segera menikah. Dan buket bunga itu ditangkap oleh Hwa Sun, dan salah satu kakak Sun Caek sepertinya senang ketika melihat Hwa Sun menangkap buket bunga itu. Tanpa tahu tempat, Sun Caek dan Yibum berciuman di depan keluarga, kerabat dan teman-teman mereka. Mereka semua syok dan juga bahagia melihat tingkah kedua mempelai itu. Sementara itu Sun Caek asli di dunia nyata membaca novel itu sampai tamat. Dan sepertinya dia sudah memiliki teman-teman baik yang ada di sampingnya. Dia semakin senang karena cerita itu masih tetap berlanjut. Setelah menikah, Sun Caek dan Ibu memiliki anak-anak yang bermain dengan paman-pamannya. Sedangkan ibu dan ayah Sun Caek menjadi nenek dan kakek yang mengawasi cucu-cucu mereka. Setelah memiliki 6 anak, Sun Caek tetap berencana untuk memiliki 12 anak dan mereka semua akan tinggal di rumah ayah dan ibunya agar rumah mereka menjadi ramai. Sugiom rutin mengunjungi tempat di mana anak-anak yatim piatu tinggal, dan di sana juga ada Unae. Tapi Unae tidak mengenali Sugiom, dia memanggil Sugiom dengan panggilan Tuan Tampan. Kemudian Sugiom menyuruh Unae untuk melupakan semuanya, dan hanya hafalkan nama Cho Unae. Sugiom akan mengajarinya lagi jika Unae lupa, dan Unae sangat bahagia. Ramalan menakutkan itu mengatakan semuanya akan berakhir begitu mereka mencapai akhir. Tapi artinya satu kisah perlu berakhir untuk memulai bab baru. Menjadi tokoh utama dalam hidup yang sudah ditinggalkan membuat mereka bangga, dan mereka akan saling memberi semangat untuk masa depan yang akan terungkap. Karena merekalah pemeran utama di dunia masing-masing. Berani untuk tidak menyerah pada takdir meski akhirnya sudah ditentukan, membuat mereka tetap hidup selamanya dalam cerita bahagia. Terima kasih telah menonton drama The First Night with the Duke di channel No Drama. Sampai bertemu di drama selanjutnya. Tetap setia di channel No Drama dan nyalakan lonceng untuk update video yang akan datangnya.